Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang unsur-unsur golongan utama 1A atau disebut juga alkali. Sebelum ke pembahasan tentang unsur-unsur golongan alkali, terlebih dahulu kita bahas mengenai sifat umum dari unsur-unsur golongan utama, di antaranya gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Sifat umum gas mulia, di antaranya 1. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. 2. Sebagai gas monoatomik. 3. Bersifat nonpolar. 4. Titik cair sangat rendah karena memiliki gaya antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Sifat halogen diantaranya 1. Titik didih relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Titik didih relatif bertambah dari unsur fluorin ke iodin. 2. Klorin berupa gas berwarna kuning muda. Klorin berupa gas berwarna hijau muda. Bromin berupa zat cair merah kecoklatan. Dan iodin padatan berwarna ungu muda. 3. Kelarutan dalam air berkurang dari fluor ke iodium. Iodin larutan dalam klor. 4. Kerapatan bertambah dari fluorin ke astatin. Sifat alkali diantaranya 1. Logam alkali bersifat lunak. 2. Jika dibersihkan, berwarna putih mengkilap. 3. Penghantar panas dan listrik yang baik. 4. Titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah semakin rendah, disebabkan kerapatan delokalisasi elektron yang semakin rendah, semakin atom-atomnya mudah dipisahkan. Sifat unsur golongan alkali tanah adalah logam-logam alkali sangat reaktif. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya bertambah besar, sehingga jarak dari inti atom ke elektron kulit terluar bertambah besar. Logam alkali mudah bereaksi dengan unsur halogen, membentuk garam. Jika dengan air, menghasilkan basa kuat. Oke, kita lanjutkan untuk membahas unsur-unsur golongan utama 1A atau disebut juga alkali. Logam alkali dinamakan demikian karena kebanyakan oksida dan hidroksidanya termasuk di antara basa. Unsur dalam golongan ini meliputi unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan transium. Hidrogen ini bersifat reaktif sehingga jarang ditemukan dalam bentuk gas. Nah, sifat hidrogen itu yang pertama ada sifat kimia. Sifat kimianya yang pertama sukar larut dalam pelarut air, dan yang kedua bereaksi dengan halogen membentuk halogen halida. Lalu selanjutnya ada sifat fisika, yang dimana sifat fisika hidrogen itu yang pertama tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, mudah terbakar, dan mudah meledak pada suhu 560 derajat Celcius. Hidrogen ini merupakan unsur paling banyak ketiga setelah oksigen dan silikon. Kemudian pada kondisi biasa terdapat dalam wujud gas diatomik atau H2. Di alam, hidrogen terdapat dalam senyawa seperti air atau H2 atau bereaksi dengan karbon dengan membentuk molekul organik. Nah, hidrogen banyak ditemukan dalam keadaan bebasnya. Yang pertama ada pada gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Dan yang kedua, hidrogen banyak ditemukan di tempat penyulingan gas. Dalam tata surya kita, kelimpahan hidrogen sekitar 75%. Dan di jagat raya, hidrogen merupakan unsur penyusun bintang dan planet-planet yang sangat besar.
Apa sih manfaat hidrogen dalam kehidupan itu? Nah, hidrogen ini yang pertama bermanfaat untuk bahan bakar roket. Ketika kita ingin keluar angkasa kan kita membutuhkan roket. Nah, hidrogen ini bisa dijadikan untuk bahan-bahan roket. Kedua, untuk bahan baku pembuatan margarin. Dan yang ketiga, itu bahan baku pembuatan amoniak atau NH3 dan asam nitrat atau HNO3. Pada kendaraan bermotor juga, hidrogen dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar BBM atau bahan bakar minyak. Karena apa? Karena hidrogen ramah lingkungan dan efisien. Yang pertama, mereaksikan asam encer dan logam yang sesuai. Misalnya Zn ditambahkan dengan 2 HCl, maka akan membentuk ZnCl plus H2. Nah, yang kedua, mereaksikan hidrida logam dengan air. Misalnya CaH2 ditambah 2H2O, maka akan menjadi CaOH2 plus 2H2. Nah, itu di dalam cara memperoleh secara di laboratorium. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara memperoleh dalam dunia industri. Nah, dalam dunia industri ini hidrogen dapat diperoleh dengan cara yang pertama, steam reforming. Apa sih sistem steam reforming ini? Nah, jadi sistem ini itu memanaskan gas alam berupa metana atau CH4, etana atau C2H6, atau propana C3H8 dengan suhu kisaran 700 sampai 1000 derajat Celcius. Yang kedua, elektrolisis air menggunakan arus yang sangat besar yang akan menghasilkan gas hidrogen pada katoda. Nah, yang terakhir dapat diperoleh dengan cara gasifikasi biomasa, yang dimana cara itu yaitu memanaskan jerami atau limbah padat pada suhu yang sangat tinggi dalam reaktor. Litium mengambang di dalam minyak, oleh karena itu litium mempunyai kemampuan listrik dan unsur yang sangat reaktif, walaupun dengan alkali lainnya semakin reaktif lagi. Logam itu pun cukup lunak untuk dipotong dengan pisau. Ketika dipotong, litium berwarna putih keperakan dan dengan cepat berhenti menjadi abu-abu karena oksidasi. Dalam kondisi standar, litium adalah logam yang paling ringan dengan unsur densitas dengan massa kini paling kecil. Oleh karenanya, litium banyak disimpan dalam wadah yang diberi pokok minyak mineral. Litium merupakan unsur ke-33 terlimpah di bumi. Namun oleh reaktivitasnya yang sangat tinggi, membuat unsur ini hanya ditemukan di alam dengan keadaan senyawa dengan unsur lain. Litium ditemukan di mineral-mineral reaktif, namun juga bisa didapatkan di cairan asin dan lembut. Pada skala komersial, logam litium didapatkan dengan elektrolisis dari campuran litium klorida dan kalium fluorida. Satu, penambahan sedikit litium karbonat atau Li2CO3 saat proses pembuatan kaca atau keramik akan membuatnya jauh lebih kuat. 2. Guna menghasilkan aluminium dari aluminium oksidasi. 3. Litium seterat ditambahkan pada minyak petumas. 4. Litium juga banyak digunakan produksi baterai. Litium ion yang biasanya digunakan dalam berbagai perangkat komunikasi dan elektronik. Logam litium dapat diperoleh dari elektrolisis. Elemen LiCl unsur litium merupakan unsur golongan alkali dan campuran leburan 55% litium klorida dan 45% kalium fluorida pada suhu sekitar 450 derajat Celcius. Natrium atau yang biasa dikenal dengan sebutan sodium merupakan mineral yang harus dimiliki oleh tubuh kita agar tubuh kita berfungsi dengan baik.
Sifat-sifat natrium, dia sangat reaktif, beroksidasi dalam udara, apinya berwarna kuning, bereaksi kuat dengan cairan sehingga harus disimpan di dalam minyak. Natrium merupakan unsur keenam paling melimpah di kerak bumi. Sumber natrium itu adalah garam. Dalam 1 sendok makan garam meja terkandung 6.976 mg natrium atau setara dengan 291% dari asupan harian yang direkomendasikan. Manfaat natrium yaitu salah satu elektrolit dalam tubuh yang merupakan mineral penghasil ion bermuatan positif. Sebagian besar natrium di dalam tubuh berada dalam darah dan cairan sekitar sel, di mana ia membantu menjaga keseimbangan cairan ini. Kalium atau juga yang disebut potasium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Ia pertama kali diisolasi dari potas dan abu tanaman. Sifat-sifat kalium adalah logam yang berdensitas paling rendah kedua setelah litium. Ia adalah padatan lunak pada titik leleh rendah dan mudah dipotong dengan pisau. Kelimpahan kalium membentuk sekitar 2,6% berat kerak bumi dan merupakan unsur ketujuh yang paling melimpah di kerak bumi. Ia adalah unsur yang paling melimpah ke-17 di bumi dan unsur yang paling banyak ke-20 di tatar surya. Manfaat kalium. Yang pertama, manfaat kalium untuk tanaman. Sebagai aktivitas enzim, sekitar 80% enzim yang aktivitasnya memerlukan unsur kalium membentuk penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Yang kedua, bagi manusia, kebutuhan kalium yang terpenuhi bagi tubuh bisa mencegah beberapa penyakit pada pembuluh darah seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah, dan darah tinggi. Cara memperoleh kalium dapat diperoleh dari elektrolisis KOH cair. Selain itu, logam kalium juga dapat diperoleh dengan pemijaran potas atau K2CO3 dalam karbon. Ion kalium dalam karbon. Ion kalium akan mengalami reduksi mengalami logam kalium. Dengan demikian, cara memperoleh oleh logam litium maupun kalium yaitu dengan menggunakan metode Rubidium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Rb dan nomor atom 37. Rubidium adalah sebuah logam abu-abu keperakan yang sangat lunak dalam golongan alkali. Logam yang sangat lembut, ulet, dan berwarna putih keperakan, yang merupakan logam alkali stabil yang paling elektropositif kedua meleleh pada suhu 393 derajat Celcius atau 739 Fahrenheit. Kelimpahan rubidium di alam adalah unsur paling melimpah ke-23 yang ditemukan di bumi. Kelimpahan rubidium di kerak bumi adalah 90 bagian per juta berat dan 30 bagian per juta berat di tata surya. 0,0078% di kerak bumi berada dalam lepidolit dan mineral fosfat trifilit. Manfaatnya digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selanjutnya, ada cara memperolehnya, dilakukan melalui metode reduksi. Proses yang dilakukan untuk memperoleh logam ini yaitu dengan mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium. Na plus LCl, amin plus NaCl, keterangan L, rubidium dari reaksi di atas, L dalam bentuk gas yang dialirkan keluar. Sekian, terima kasih. Cesium. Cesium adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 55. Unsur kimia ini merupakan logam alkali yang lunak dan berwarna putih keemasan.
yang adalah salah satu dari 5 unsur logam yang berwujud cair pada atau sekitar suhu ruangan. Cesium sendiri merupakan elemen yang secara alami ditemukan dalam jumlah kecil di dalam batu, tanah, dan juga debu. Cara memperoleh cesium. Untuk memperoleh cesium dilakukan melalui metode reduksi lelehan garamnya dengan natrium. Didapatkan dengan menurunkan tekanan atau suhu sehingga berbentuk padatan pada logam cesium. Seterusnya hingga semua logam cesium habis bereaksi keberadaan di bumi 0,0003%. Francium adalah unsur kimia dengan simbol Fr dan nomor atom 87. Unsur ini dulunya dikenal dengan nama Eka-kaesium. Unsur ini sangat radioaktif. Isotopnya yang paling stabil, francium-223. Awalnya disebut actinium K. Memiliki waktu paruh hanya 22 menit. Elemen ini ditemukan pada tahun 1993 oleh Marguerite Ferrey, ilmuwan Curie Institute di Paris. Francium yang merupakan unsur terberat seri logam-logam alkali muncul sebagai hasil disintegrasi unsur actinium. Simbol Fr, radius atom 2.7 A, volume atom cm3 per mol, massa atom -223, titik didih 950 K, radius kovalensi 64 A, struktur kristal BCC, massa jenis G per cm3, konduktivitas listrik 15 kali 10⁻⁶ ohm-1 cm-1, elektronegativitas 0.7, konfigurasi elektron Rn7s1, formasi entalpi Kz per mol, konduktivitas panas We-1K-1, potensialonisasi V, titik lebur 300 K, bilangan oksidasi 1, kapasitas panas Zg-1K-1, entalpi penguapan 2.1 Kz per mol. Francium juga bisa dibuat secara buatan dengan membombardir thorium dengan proton-proton. Walau francium secara alami dapat ditemukan di mineral-mineral uranium, kandungan elemen ini di kerak bumi mungkin hanya kurang dari 1 on. Francium juga merupakan elemen yang paling tidak stabil di antara 101 unsur pertama di tabel periodik. Ada 33 isotop francium yang dikenal. Yang paling lama hidup 223 Fr, Ac, K, anak 22⁻⁷ Ac, memiliki paruh waktu selama 22 menit. Ini satu-satunya isotop francium yang muncul secara alami. Karena isotop-isotop francium lainnya sangat labil, sifat-sifat fisik mereka diketahui dengan cara teknik radiokimia. Sampai saat ini, unsur belum pernah dipersiapkan dengan berat yang memadai atau diisolasi. Sifat-sifat kimia francium sangat mirip dengan cesium. Karena tidak stabil dan langka, tidak ada aplikasi komersial untuk francium. Unsur ini telah digunakan untuk keperluan penelitian di bidang kimia dan dari struktur atom. Penggunaannya sebagai potensi pengobatan diagnostik berbagai jenis kanker juga telah dicoba, tetapi pengaplikasiannya dianggap tidak mungkin.